Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, sedulur bonsai, kali ini saya mau update untuk proses lanjutan bahan bonsai waru ekspos akar ekstrim. Bahan ini awal saya tanam sudah saya update untuk teman-teman. Nah, ini dia pertama kali saya tanam. Bisa dihitung sendiri ya teman-teman, berapa lama dari awal tanam sampai saat ini proses pengerjaan yang saya mau lakukan. Kurang lebihnya 1 tahun lebih sedikit ya. Jadi teman-teman, untuk video pas awal penanaman, pengerjaan dan sampai saat ini sudah saya update juga. Bisa simak linknya di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan videonya, atau teman-teman bisa komen-komen lewat WA di bawah ini. Kita sharing, kita belajar bersama. Bahkan untuk teman-teman nanti untuk bahan ini seandainya ada masukan mau dikonsep seperti apa, apapun saran dari teman-teman saya simpan, saya nanti mencoba, dan juga tentunya saya akan sharing-sharing juga untuk ke teman-teman yang senior. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Tadi sudah kita lihat ya untuk bahan ini dari sebelah sini sama sebelah sana. Nah, di sini saya mau melakukan untuk penanganan ringan, dimana kemarin sore saya cek untuk bahan ini perlu penanganannya. Nah, dimana kalau kita lihat di sini untuk pelilitan kawat sudah mengganggu kambium jalan yang pertama. Terus yang kedua, nanti mungkin akan saya lakukan pemotongan cabang di mana mengganggu untuk pembesaran batang yang lainnya. Nah, nampak di sini akan saya lakukan eksekusi nanti pengeluasan ini mungkin biar sedikit besar lagi ya. Oke, nampak ya di sini. Ini masih kurang sedikit besar, dan di sini sepertinya sudah pas ya. Nah, nanti yang ini akan saya potong biar untuk fokus nanti pembesaran yang ini, dan terlihat di sini untuk kawatnya juga mengganggu daripada kambium jalan. Oke, saya mau mencoba langsung untuk pengerjaan bahan ini. Alhamdulillah ini tadi saya mencoba
untuk lakukan pengerjaan ringan. Yang pertama tadi saya keseluruhan saya lakukan pruning. Kenapa? Sampai ujung ya, di cabang-cabangnya sini saya buang semua. Nah, yang pertama saya pengen memakai mata tunas baru yang terdekat sama ke depan, nanti saya mau tahap. Terus cabang-cabang di sini tadi keseluruhan saya buang biar asupan nutrisi fokus sama cabang yang terdekat yang tumbuh. Juga kalau di atas terlalu rimbun, terus di sini ada mata tunas yang kita inginkan cepat besar, kalau terhalang sinar matahari akan lambat ya untuk pembesaran mata-mata tunas yang kita mau pakai. Yang kedua tadi saya lakukan untuk pemotongan di sini tadi ya. Nah, kenapa ini saya lakukan potong? Karena di sini saya pengen lebih besar ya, biar tidak mengganggu untuk fokus pembesaran pada cabangnya di sini. Nah, ini masih los ya, saya loskan ke atas. Nah, terus saya lakukan pelepasan kawat, dimana sudah mengganggu untuk kambium ya. Terlihat di sini lukanya sangat dalam sekali. Ini saya tidak lakukan untuk wiring lagi, nanti paling kita menunggu untuk pembesaran. Terus nanti untuk terus-terusan ini ada mata-mata tunas baru, nanti kita bisa seleksi ulang, kita mengikuti nanti ini pertumbuhannya seperti apa. Nah, dan di sini kita lihat untuk luka di sana, coba kita sedikit mendekat ya untuk bahan ini biar sedikit jelas untuk luka yang pertama kali saya press untuk batang utamanya los ke atas. Nah, terlihat nampak di sini bekas luka pada batang terusan ke atas awal dulu pertama saya lakukan potong. Nah, ini sengaja untuk los ke atasnya masih saya biarkan begitu saja. Tapi saya untuk mempertahankan gerak ini biar tidak berubah, ini saya sederhana pakai ikat tali rapiah ke atas, tapi ke atasnya masih los ya, terlihat. Nah, ini untuk paling ujungnya masih saya loskan. Nantikan terus untuk update perkembangan seperti apa proses membuat bahan bonsai waru India ekspos akar ini. Nah, untuk bahan ini dulu saya semai dari biji indukan waru India ya, dan sedikit terjadi mutasi. Mungkin untuk karakter batang utamanya sama India, tapi untuk tekstur daunnya ini sedikit berubah. Dan saya sarankan untuk teman-teman apapun jenis ID bahan bonsainya, saya rasa kalau kita berkarya lebih maksimal dan kita juga banyak belajar, tentunya akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Bukan masalah ID bahan A, B, C ataupun D. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat, menginspirasi untuk kita semua terus berkarya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.